Halo teman-teman, masih bersama aku Ai di channel Isi Jogja Merch. Kali ini aku akan ngobrolin tentunya tentang ISI, kampus ISI. Kita akan ngobrolin UKM yang ada di ISI. Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru nih penasaran ada UKM apa aja sih di kampus ISI ini yang kalian bisa ikutin besok kalau udah mulai perkuliahan ya. Nah, sekarang aku lagi ngobrol sama Kak siapa? Sasa. Sasa sama Fahri dari UKM RTV. RTV. di Jogja. RTV ini langsung aja deh ngobrol-ngobrol sama Kak Sasa sama Kak Fahri. RTV ini tuh UKM apa sih? Siapa? Kamu. Oke. Oh, jangan rebutan. Ya, sebenarnya UKM RTV itu salah satu UKM di ISI Yogyakarta yang bergerak di bidang media penyiaran gitu. Ya, kurang lebihnya singkatnya seperti itu. Kalau penyiaran berarti ada outputnya dong, ada yang disiarkan, iya nggak? Iya, Ya. betul. Disiarkannya itu apa? Kontennya apa atau apa yang disiarkan? Terus medianya apa biasanya? Biasanya yang disiarkan banyak hal sih, terutama yang acara atau berita yang di sekitar isi yang lagi misal ada acara di pertunjukan atau acara di jurusan film atau segala macem, terus mereka minta untuk bantuan kita disiarkan secara live. Kita medianya biasanya pakai platformnya YouTube live streaming ya. Seringnya sih Ada gitu. akun official YouTube-nya dari ISI sendiri, biasanya pakai akun itu. Nah kayak gitu. Sama halnya kalau yang kayak acara-acara resmi ISI biasanya Kak ini kayak PKKMB itu biasanya kita juga live streaming ya. Ya, Gitu. Jadi kayak cara- gitu. biasanya acara-acara kampus kayak yang wisuda atau PKKMB itu kan itu biasanya kita ngebantu buat live streamingnya gitu. Terus kalau misalkan ngomongin selain live streaming, kita juga ada program acara sendiri gitu. Oh ya? Apa itu? Ya, Ada kita empat ya. ada Ada 4 empat. jenisnya. Heeh. Itu yang pertama dibagi soft news, hard news, terus Hiburan hiburan sama sama talk talk show. show. Talk show. Itu tayangnya di YouTube juga atau di TV kampus? Sebenarnya kita Ini dulu baru. sih udah ada ini kan TV komunitas, tapi karena ya Sempet. persyaratannya yang mungkin agak ribet dan kitanya terus memutuskan buat pindah pindah platform, platform ke gitu, YouTube. Gitu. Oh. Ya, mungkin karena penontonnya juga lebih bervariasi ya di YouTube ya. Betul, dan bisa diakses oleh siapa aja sih. Benar. Accessible. Terus kalau kegiatannya apa aja? Kegiatannya Kegiatan Kalau tadi kan yang aku tangkap tuh kayak mendokumentasikan Iya. kemudian disiarkan. Iya. Selain itu kan ada pasti. iya sih. Iya. Apa Kalau dong? rutinnya pelatihan sih Kak, kan karena kita dari semua jurusan boleh masuk, baik yang udah tahu, maksudnya udah tahu ranah penyiaran dan segala macam, atau yang belum tahu sama sekali. Jadi latihannya biasanya meliputi latihan teknis sama kita ngundang pemateri gitu, kerjasama yang terakhir itu sama ini ya. Ini sih waktu rekrutmen yang tahun ini kita ngundang kepala Bironet Yogyakarta. Berarti buat calon-calon anggota, Iya Iya, betul. karena mungkin nggak semua itu punya basic Iya betul. Iya. basic broadcast atau tentang video Iya. editing itu ya. Jadi di sini kita sama-sama yang nggak ngerti nanti juga bakal ngerti gitu. Iya betul. Yang ngerti ya mungkin ya nambah pengetahuan juga gitu kan, bisa nambah pengalaman juga gitu. Terus ada lagi nggak? Gimana? Ada lagi nggak kegiatannya? Oh, Oh sebenarnya ini kalau ada. misalkan kegiatan internalnya sendiri, ya kalau misalkan biasanya sih ini kan agak hiburan ya, misalnya kayak kita kan nggak melulu kayak syuting terus atau Iya, live streaming betul. gitu. Terus kita kadang satu minggu itu ngadain kayak olahraga bareng gitu, terus atau camping kayak kemana Iya, gitu camping ya. ya. Oh ya, ada juga sih programnya camping ceria juga, itu program tahunan juga buat nyambut mahasiswa baru yang join ke kami UKM RTV itu buat apa sih kayak Perkenalan. ya istilahnya perkenalan gitu. Ya, kita biasanya kayak semalam gitu kita camping kemana gitu, buat makrab lah istilahnya gitu. Iya. Akrab, Ya. akrab. Iya. Tadi kan ada 4 konten ya, ada hard news, ada soft news, ada dan 2 lagi saya lupa. Itu dari dulu tuh itu terus atau
Perubahan. perubahan atau diperbaharui. Kalau perubahan kayaknya setiap tahun pasti ada ya Mbak. Maksudnya kalau misal contohnya Hard News itu kan pasti ya merespon berita yang lagi in banget diisi gitu. Kalau misal hiburan tuh ini ada BOM ya kita. Bom, box office music. Box Music. Nah, itu pun ngebahasnya pasti karena tiap tahun apa ya, tren musik berbeda juga akan berbeda gitu. Kayak gitu sih biasanya perubahannya ngikutin yang lagi in gitu aja sih Mbak. Seru banget. Berarti bisa lulusan sini ikut ini bisa pede banget besok kalau mau kerja di TV ya. Waduh. Iya, mungkin. Mungkin karena udah bisa basic kan. Iya. Terus kan tadi yang belum bisa dikasih pelatihan, ya kan? Pelatihannya itu teknis Ya, aja. Ada Atau ada materi. secara kreatif mereka buat konsep-konsep tertentu gitu. Misalnya coba bikin acara soft news tentang ini. Ada tantangan buat itu enggak? Teman-teman maba. Kalau biasanya kalau dari kita kalau teknis tuh pasti pengenalan alat Iya, ya, masih. pengenalan alat, terus teknis secara misal apa sih ini kalau switcher tuh harus gimana, kayak apa yang muncul di TV itu lewat gimana aja prosesnya segala macem, itu teknis meliputi itu. Kalau materi itu karena kita udah dibagi jadi 4 kelompok ya Mbak, nah itu materinya itu tergantung kelompoknya masing-masing. Kayak per kelompok itu kayak ada mentor yang nggak bisa disebut Produser lah mentor istilahnya, juga, produser. jadi itu Ya, yang program biasanya acara gitu. iya benar, itu yang secara nggak langsung ngasih materi ke per kelompok ini. Jadi kan mereka dikasih peminatan mau masuk mana nih, soft news, hard news, tergantung minatnya mereka, tergantung pokoknya mereka tertarik di mana. Nah itu biasanya yang akan menjurus Yang akan mereka pelajari. iya gitu. Oke, bentar aku ngeblank tanyanya. Oh iya. Oh, cuat teknis berarti berarti hal-hal kreatif juga diajarin ya? Ya. Iya, Iya. konsep-konsep seperti itu. Sih. Oke, tadi kan belajar di pengenalan teknis. Apa cuma dikenalin? Apa mereka benar-benar diajarin? Kalau setiap pengenalan kayaknya ada prakteknya. Kalau Ada pengenalan sih mesti tetap ada kan. Jadi nanti kalau misalkan habis pengenalan itu mereka juga suruh nyoba satu-satu gitu. Iya. Ya itu bukan cuma sekali doang nyobanya gitu, tapi kita kan juga ada pelatihan rutin nih gitu. Kayak misalkan 1 bulan ada 2 kali atau 3 kali gitu. Dan mereka mesti datang diajarin terus ya mereka suruh nyoba gitu. Ya otomatis terus kalau misalkan biasanya waktu proses produksinya nih, jadi kan mereka udah kayak punya apa ya pengalaman gitu kan. Terus habis itu waktu ada live streaming juga gitu, mereka kan juga pasti udah punya apa ya istilahnya juga punya pengalaman waktu pas pelatihan gitu. Jadi bisa diaplikasiin waktu ada Di acara live lapangan streaming. Di lapangan langsung. Iya. Banget. Kalau alatnya sendiri sih kita masih disupport sama pihak Prodi Film TV gitu. Kalau misalkan kamera kita biasa pakai kamera Sony PXW Z150, kita biasa pakai 3 kamera. Kalau misalkan live streaming, terus ya tripod mestinya, sisanya terus buat apa sih interface suaranya gitu, biasanya pakai Zoom atau ya Scarlett gitu lah. Itu yang standar buat live streaming ya. Iya. Kalau misalkan produksi sih kita nggak harus pakai kamera video gitu, Enggak, kita iya. pakai kamera yang Biasanya Sony iya apa? sih Sony gitu sih, nggak harus yang kayak kamera video gitu. Enggak, iya bener. Selain itu palingan ini sih alat-alat buat ini Mas, apa switcher gitu. Ya switcher. Switcher, terus Switcher itu apa? Ayo jelasin. switcher. Nih enggak seharusnya tuh bukan switcher. Switcher kan orangnya. Iya switcher. Sebenarnya master control room kan, master Ya control room di tuh bagian master control room tuh ada alat yang fungsinya itu buat pergantian ini sih display kamera. Jadi kita kan ada 3 kamera, nggak mungkin dalam satu layar itu nanti kalian nonton 3-3-nya dari kamera kan enggak. Jadi Iya. nanti kita apa sih istilahnya kayak pergantian kamera, display kamera dari kamera 1, master shot 2. terus covernya 1-2 gitu. itu biasanya digunakan untuk menyesuaikan ini apa kebutuhan konten acara. Ya. Misal nih kayak kita gini, kalau saya yang lagi ngomong nggak mungkin dong misal kakaknya yang ditampilin di TV, pasti dari yang apa ya berinteraksi sama Ya. penonton yang akan ditayangin gitu. Terus di master control room tuh juga ngatur segala hal yang muncul di TV.
ada rantex, logo Iya, logo. acara, terus misal ada background juga Kak, kalau ada background semacam itu semua dikontrol di master control room. Jadi biasanya ada juga nih yang master control room tipenya diatur sama 3 orang. Jadi ada yang atur semua teks segala macam, logo itu display semua 1 orang. Ada yang atur audio, ada yang atur milih gambar. Biasanya itu atas arahan sama program director gitu. Tapi untuk pembagian pembagian tugas, misalnya kampus sedang ada acara wisudaan, terus besoknya lagi kampus ada acara pertunjukan lagi gitu kan, itu tuh timnya itu tuh itu aja atau gantian sama teman-teman itu? Sebenarnya kita kalau misalkan sistemnya kayak gitu ada sih, kemarin kita udah bikin kayak tim gitu khusus buat yang live stream gitu. Jadi kayak istilahnya piket gitu, jadi orangnya nggak mesti itu terus gitu. Jadi yang belum pernah juga nanti bakalan ngerasain gitu ya, pokoknya nggak ada yang kayak itu terus gitu. Jadi kalau misalnya biasanya ada yang switcher tiba-tiba aku mau jadi campers aja deh, mau jadi kameramen. Iya gitu. Iya, bisa. Biasanya kita random kok. job flex itu bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi kadang kalau misalkan ya emang situasinya lagi nggak memungkinkan gitu, ya kita nyiapin, kita butuh berapa orang gitu, ya mungkin cepet-cepetan siapa yang ngelis gitu, mungkin Iya, bisa ikut. sistemnya kayak ngelis sih Kak. Iya. Ngelis gitu. Kayak siapa nih besok ada ini, ada 2 acara, ayo siapa yang menjadi ini, biasanya gitu. Yang duluan yang dapat. Iya. Gitu. Tapi kan mungkin kalau misalnya teman-teman yang baru ini ya, mungkin nggak langsung di lost kayak gitu ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya lagi streaming Iya sih. yang berat-berat gitu, mereka ngapain dulu? Memantau dulu apa dikasih kerjaan sebagai asisten atau gimana? Kalau misalkan nih si merekanya baru kayak pertama kali gitu ikut streaming, ya suruh lihat dulu gitu. Misalkan biar mereka tahu kayak gimana sih live stream itu, workflow-nya kayak gimana gitu. Terus nanti kalau misalkan ya nanti waktu pas live streamingnya itu di tengah-tengah acara ya mereka kayak coba ini kan udah tahu gitu, coba dikit gantian gitu, gantian ya tetap kita pantau juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada live streaming itu nggak mungkin kita udah sana sendiri kan, nggak mungkin. Pasti ada yang mengawasi. Iya kalau pasti. Terus misalnya nih ada jurusan tari lagi, ada pertunjukan nih pengen di live streamingin, RTV bisa nggak? Itu ada prosedur khusus atau langsung ngomong aja japri, ayo lakuin gitu? Ya, Teman-teman mau nggak gitu? kalau pastinya ya ada prosedur khusus yang harus Dipenuhin. dipenuhin. Kayak misalkan ya kita kan kesepakatan gitu, MOU lah istilahnya gitu. Terus setelah MOU nanti kita juga ngajuin alat tuh nggak semata-mata dari kitanya sendiri gitu, tapi pakai surat dari si acaranya gitu. Betul. Nanti kita lampirin ke biasanya kan kita alatnya masih disupport sama prodi film TV gitu, jadi belum nggak kayak alatnya kita sendiri gitu. Betul. Jadi harus ada ya penunjang ininya sih. Oh iya, tetap harus pakai sistem birokrasi Ya, birokrasi. Surat-suratnya harus jelas. Harus jelas ya, soalnya bukan alat sendiri ya. Iya. Betul. Tapi untuk pelatihan semuanya itu sementara dipakai yang ada di jurusan TV, jurusan Voli TV, film TV. Tapi ada RTV itu punya ini enggak sih, kalau misalnya teman-teman pengen belajar kan yang apa itu kan harus ke sana dulu, otomatis kan nggak sesuka hati mereka, iya nggak sih? Iya. Nah, ketika mereka pengen setelah pengenalan seterusnya pengen belajar masa nunggu ada event kan, kita nggak tahu eventnya adanya kapan gitu kan, tapi mereka pengen belajar itu Kayak langsung ke sana apa menghubungi RTV dulu, nanti RTV menjadwalkan sih lebihan Mbak. Soalnya kan gini, apa ada jadwal tersendiri buat pelatihan? kalau Gimana? kalau misal kayak jadwal pelatihan tuh pasti dibuat ya Mas. Ya, kalau jadwal pelatihan masih ada gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan kita waktu ada event kayak yang emang 1 bulan itu kayak padat banget gitu, ya otomatis kan yang pelatihannya kayak ya mungkin ke ini kan rehat dulu gitu, terus ganti buat yang event-event ini dulu gitu. Terus ya mungkin juga sekalian buat teman-teman yang kemarin udah ikut pelatihan kan bisa dipraktekin langsung gitu kan. Ya, gitu sih.
Kalau by request biasanya ya itu Mbak, kalau by request kayak nggak bisa langsung datang karena misal kita secara teknis kan pakai studio yang di Prodi Film TV nih. Kalau misal studionya itu udah di booking sama keperluan yang lain, misal cutting kita atau segala macem kan nggak bisa. Jadi emang harus kalau ada request kita jadwalin dulu nih, bisanya segini gitu. Kalian gimana gitu. Dikembalikan ke mereka lagi, kalau mereka oke ya kita oke gitu. Kalau buat teman-teman yang pengen gabung sama RTV, ada kriterianya nggak sih? Ya nggak sih? nggak ada kriteria Kak. Iya sih, Yang penting mau belajar, mau apa, berkomitmen bareng kita, jalan bareng-bareng, kita welcome aja. Iya. Masih nggak ada kayak sistem tolak menolak lah. iya bener. Berarti nggak ada tes itu, tes tentang enggak sih. kamera itu. Jadi yang Itu lebih ke kalau registrasi itu kan kita ada registrasi biasanya di gedung rektorat tuh. Nah itu biasanya wawancara, seputar wawancara kayak kamu tuh taunya cuma pengetahuan yang basic itu loh, dasar kayak tahu di bidang misal media rekam apa aja, misal hard news tuh menurut kamu apa, paling cuma seputar itu. Terus kalau pengenalan alatnya setelah wawancara tuh ada ya, kayak cuma dikenalin alat, kayak misal alat. ini misal kamera yang biasa kita pakai ini segala macam, basic yang kayak ini cara recordnya kayak gini, cuma kayak gitu-gitu doang sih Kak. Nggak ada yang spesifik yang pokoknya tolak menolak tuh nggak ada, kita semua welcome. Yang penting kemauan kalian teman-teman. Kemauan Betul. kalian untuk belajar dan bertahan. Iya, bertahan ya, itu yang susah itu, bertahan. Bertahan. Terakhir, biar menarik teman-teman masuk RTV. Serunya apa sih masuk gabung RTV itu? Apa yang bakal teman-teman dapetin dari RTV? Yang pertama buat teman-teman yang mungkin dari luar fakultas, kayak misalkan kayak dari jurusan tari atau seni rupa gitu kan, mungkin nggak dapat materi dari kayak yang anak-anak media rekam gitu kan, kayak misalkan tentang teknis kameraan atau dan lain-lain gitu ya, mungkin buat mereka ada pengalaman baru gitu kan, Ilmu baru. ya ilmu baru gitu. Terus yang kedua ya kalau join RTV mesti keren gitu. Gede banget ya. Iya karena maksudnya di zaman segini, di zaman yang sekarang nggak mungkin banget sih kayak kita nggak melek media ya nggak sih Kak, nggak ngikutin perkembangan teknologi tuh nggak mungkin banget gitu. Karena sekarang segala hal dituntut, apalagi karena masa pandemi ini semua jadi online apa segala macem, mau nggak mau kita harus melek banget dengan hal yang semacam itu gitu. Buat teman-teman yang mungkin sekiranya punya minat di bidang penyiaran gitu, bisa langsung kepoin aja ke Instagramnya kita @RTV-ISI Yogyakarta. Terus mungkin setelah PKKMB ini bakal ada open recruitment sih buat teman-teman nanti gitu. Dan tungguin aja kegiatan RTV yang seru lainnya. Jangan lupa join RTV. Join RTV. Seru banget. Udah banyak banget yang kita obrolin tentang RTV. Gimana teman-teman, tertarik apa enggak? Harus tertarik sih. Aja tertarik saya. Terima kasih ya Kak. Iya. Sama-sama Kak Fahri. Fahri. Ya, Kak Fahri, terima kasih, sukses terus ya, RTV-nya. Amin. Sama kuliahnya juga. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih juga udah nonton. Aku mau ucapin juga terima kasih teman-teman yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe ya segera subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video-video Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya dengan UKM yang ada di isi yang lainnya yang gak kalah seru. Oke, sampai ketemu. Dah.